Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Perkenalkan, nama Ibu Sri Putri Novita Manulang. Hari ini kita akan belajar bersama. Materi kita hari ini adalah indahnya mengampuni. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami bersyukur karena kami masih memiliki kesempatan untuk dapat belajar bersama. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, layakkan kami menerima pelajaran yang Tuhan berikan saat ini dengan baik, agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah kami Tuhan, kami serahkan pelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, untuk membahas materi indahnya mengampuni, maka akan ada 3 ayat referensi yang akan kalian baca. Ibu harap kalian sudah membuka Alkitab dan membaca kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 14-15, Kejadian 45 ayat 1-14, dan Matius 18 ayat 22-35. Berdasarkan bacaan teks Alkitab dan kaitan dengan materi, maka yang menjadi tujuan pembelajaran adalah yang pertama yaitu menjelaskan pengertian mengampuni, yang kedua menjelaskan cara melupakan rasa sakit hati, yang ketiga menjelaskan bagaimana cara mengampuni. Pertama, pengertian mengampuni. Mengampuni artinya memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukan dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Banyak orang mengira mengampuni berarti melupakan masalah, merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan marah. Sebenarnya mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri sendiri tanpa melupakan kesalahan orang yang telah menyakiti kita, baik secara fisik maupun non-fisik. Dari poin pertama, kita bisa melihat dari kisah Yusuf. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, tetapi sebelum mengampuni saudaranya, dia ingin membuktikan apakah saudara-saudara Yusuf sudah berubah atau belum. Pada kisah Yusuf, kita membaca bahwa Yusuf menaruh cawan anggurnya pada salah seorang saudaranya. Ia melihat bahwa saudara-saudaranya berubah. Dari situlah Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya juga minta maaf dan minta pengampunan atas kesalahan yang telah mereka lakukan pada saudara mereka Yusuf. Ketika dapat belajar dari kisah Yusuf, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, tetapi ia tidak melupakan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan saudara-saudaranya. Dari kisah Yusuf, kita dapat melihat bahwa mengampuni orang yang bersalah itu harus kita lakukan, tetapi kita harus mengetahui apakah mereka sudah berubah atau tidak, sehingga pengampunan yang kita berikan itu benar-benar membuat kedua belah pihak merasakan damai sejahtera. Poin kedua, cara melupakan rasa sakit hati. Kalian pernah mendengar kalimat yang berbunyi seperti ini: buanglah kepahitan dan bukalah hati untuk mengampuni. Kalimat ini didengar sepertinya mudah tetapi sulit untuk kita lakukan. Sebenarnya, kita diajarkan untuk mengampuni, tetapi bagaimana cara untuk bisa mengampuni? Cara pertama yaitu membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantinya dengan damai sejahtera. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara membebaskan diri dari kebencian? Nah, ada sebuah ilustrasi. Gelas yang berisi kopi kemudian dituangi air terus-menerus, maka satu ketika gelas yang berisi kopi itu akan menjadi bersih. Begitu juga hati kita,
Jika kita membebaskan diri kita dari kebencian, sakit hati, amarah, maka hati kita akan penuh dengan damai sejahtera. Kedua, mengampuni tetapi tidak menyerahkan diri untuk menjadi korban kemarahan ataupun tindakan lainnya. Sebagai contoh, kalian dapat melihat Matius pasal ke-18 ayat 22-35. Pada kisah tentang pengampunan di mana seorang hamba yang berutang. Utang-utangnya diampuni oleh tuannya, tetapi ketika ia keluar dari rumah tuannya, dia bertemu dengan orang yang berutang kepadanya. Ia memaksa orang tersebut untuk mengasihi utangnya, karena orang tersebut tidak bisa melunasi utangnya. Ia mengadukan hal itu pada tuannya. Perbuatan dia yang memarahi orang yang berutang kepadanya itu membuat tuannya marah. Akibat kemarahannya, hamba tersebut kemudian ditagih kembali utangnya. Nah, kemarahan bisa membuat kita melakukan tindakan yang tidak pantas. Karena itu, kemarahan harus kita kendalikan. Dengan mengendalikan kemarahan, kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Poin C. Bagaimana mengampuni? Pertama, mengintrospeksi diri. Yang kedua, berdoa meminta ampun pada Tuhan atas kesalahan kita. Ketiga, mengampuni dan diampuni. Demikianlah materi kita untuk hari ini tentang indahnya mengampuni. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.